Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Prince and Princesses. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Sekali lagi ya, apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah, adik-adik, Kak Kiki coba panggilkan Awesome Kids-nya dulu ya. Awesome Kids, yes I am, yes I am. Yes. Aduh, masih ada yang lemes-lemes nih. Masih ada yang lihat sana sini. Masih ada yang siap-siap ambil Alkitabnya. Aduh. Ayo semua dulu ya. Kakak panggil ya Awesome Kids-nya ya. Awesome Kids. Yes I am. Yes I am. Yes. Wah, adik-adik semua luar biasa. Nah, adik-adik, kakak ucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua, adik-adik dimanapun berada. Nah, kita hari ini masih ibadah online. Nah, adik-adik jangan khawatir, meskipun ibadah di rumah masing-masing, meskipun kita ibadah online. Nah, ketika kita sungguh-sungguh mau rindu untuk datang kepada Tuhan, Tuhan akan melihat itu. Ya, adik-adik kita perlu tahu bahwa Tuhan itu hadir di mana aja. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita untuk hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Nah, adik-adik kakak mau ajak ambil sikap yang manis, ya, sikap yang manis. Lipat tangannya, tutup matanya. Nanti dulu ngomongnya sama teman-teman, nanti dulu ya. Kita mau tenangkan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi kami Tuhan. Bahkan 1 minggu Tuhan boleh kami lewati Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati ibadah kami Tuhan, baik adik-adik dimanapun mereka berada pada hari ini Tuhan. Yang ikut ibadah online Tuhan, biarlah Engkau yang menjamah hati setiap mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh benar-benar rindu untuk mau datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik tahu nggak, bulan Agustus itu kita merayakan apa? Nah, kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Senang nggak adik-adik? Senang dong. Nah, adik-adik ayo yuk kita katakan merdeka. Kakak hitung ya 1 sampai 3, terus kita katakan dengan semangat merdeka. Oke, 1, 2, 3. Merdeka. Oke, adik-adik ya, kita bersyukur
karena Tuhan sudah menganugerahkan kemerdekaan untuk bangsa kita. Nah, adik-adik, karena kita udah merdeka, kita harus malas-malas atau makin rajin? Makin malas-malas? Enggak dong, karena kita udah merdeka, maka kita makin rajin belajar, makin giat membantu orang tua, makin rajin untuk memuji Tuhan, rajin memberitakan hal-hal yang memberkati kepada teman. Nah, adik-adik ya, karena kita sudah merdeka, kita patut mensyukuri itu, karena Tuhan itu sudah baik. Nah, adik-adik siap nggak memuji Tuhan? Nah, kenapa kita memuji Tuhan? Karena Tuhan itu sungguh baik bagi kita. Ya, adik-adik semua, Kak Kiki mau ajak untuk bangkit berdiri. Nah, adik-adik yang lagi sakit atau badannya lagi lemes atau nggak bisa berdiri, nggak apa-apa, duduk aja. Nah, teman-teman yang merasa tangannya masih sehat, kakinya masih sehat, masih bisa digerak-gerakan, ayo yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Oke? Nah, adik-adik, sekarang kita memuji Tuhan ya. Udah siap ya semuanya ya? Oke. Semuanya mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yuk. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yuk, adik-adik, kita ulangi lagu ini dari awal ya, sama-sama. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Wah, adik-adik luar biasa. Kakak persilakan untuk duduk kembali. Baik adik-adik, sekarang saatnya kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik silakan duduk yang tenang. Kakak ajak untuk ambil sikap berdoa. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Berikan waktumu untuk Tuhan.
Tuhan sudah terlalu baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Semua katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau selalu baik bagi kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan, ajari kami untuk terus-terus menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai memuji dan menyembah Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, kakak harap jangan kemana-mana dulu ya, karena habis ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik persiapkan diri ya. Dah semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik Awesome Kids, Prince and Princesses yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semua? Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat-sehat. Besok kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, negara yang kita cintai, yang ke-75 tahun. Merdeka, merdeka, merdeka. Yeay, puji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh dengar firman Tuhan, dan kami menyimpannya dalam hati kami. Juga kami akan melakukannya setiap hari dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita buka Alkitab kita. Yang pertama, adik-adik,
kita akan buka Alkitab kita di 2 Korintus 11 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. 2 Korintus 11 ayat yang ke-27 sampai ke-28. Kemudian yang kedua kita akan buka ya di Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat yang ke-13. Kakak tunggu ya adik-adik sampai ketemu baru kita baca. Oke, sekarang kita baca yang pertama di 2 Korintus 11 ya, ayat yang 27 sampai 28. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Sekarang kita beralih ke Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Adik-adik, di pembacaan kita yang terdapat di kitab Korintus tadi, kita mau belajar dari seorang yang bernama Rasul Paulus. Ya, setelah Rasul Paulus bertobat, dia menjadi orang yang sangat rajin memberitakan firman Tuhan kemanapun ia pergi. Selain rajin memberitakan firman Tuhan, Rasul Paulus juga rajin bekerja keras adik-adik. Rasul Paulus membuat tenda, ya. Kemudian setelah tendanya selesai, dijual dan mendapatkan uang. Nah, uang itu dia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan juga untuk memelihara jemaat-jemaatnya. Hari ini kita mau belajar teladannya Rasul Paulus mengenai tangan yang rajin. Ya adik-adik ya. Nah, kemudian di kitab Galatia tadi kita juga membaca tentang kemerdekaan, tentang merdeka. Ya, adik-adik, bersyukur kita punya bangsa Indonesia yang negaranya aman, damai, tidak ada peperangan. Oleh sebab itu adik-adik, selagi adik-adik masih muda, adik-adik punya banyak kesempatan untuk melakukan kegiatan yang berguna, untuk melakukan hal-hal yang positif, menjadi berkat buat bangsa dan negara kita. Bagaimana ya caranya adik-adik supaya adik-adik bisa menjadi berkat buat bangsa dan negara? Yang pertama, adik-adik harus rajin belajar. Ya. Kalau adik-adik rajin belajar, sekolah yang benar ya adik-adik ya, adik-adik bisa memiliki prestasi tinggi sehingga adik-adik nanti kelak menjadi generasi penerus bangsa, menjadi pemimpin-pemimpin di negara ini ya. Nah, adik-adik bisa ada yang jadi gubernur, bisa ada yang jadi menteri, bisa ada yang jadi presiden bahkan ya. Adik-adik juga bisa menjadi orang yang ahli dalam bidang ekonomi, ahli dalam bidang teknik. Adik-adik juga bisa menjadi penemu-penemu yang menemukan hal-hal baru nantinya, ya. Nah, selain itu adik-adik juga harus rajin berlatih, rajin mengasah kemampuan adik-adik, bakat atau talenta yang adik-adik miliki. Misalnya adik-adik ada yang punya bakat atau talenta menyanyi, rajin berlatih vokal. Ada yang punya bakat melukis, bakat menari, bakat bermain musik, bakat masak-memasak, bakat berolahraga. Adik-adik berlatih terus, mengasah terus ya, supaya adik-adik menjadi ahli di bidangnya masing-masing. Kalau adik-adik menjadi ahli di bidang masing-masing, adik-adik bisa berprestasi yang paling tinggi, mengharumkan bangsa negara,
menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan sekolah, kebanggaan keluarga semua, ya, menjadi kebanggaannya Tuhan Yesus, ya adik-adik ya. Nah, kita mau belajar 2 hal lagi hari ini tentang menjadi orang yang memiliki tangan yang rajin, ya adik-adik, bahwa segala sesuatu yang kita lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan dengan rajin, ya adik-adik. Ya, adik-adik boleh catat, yang pertama adalah kita rajin melayani sesama. Adik-adik, melayani sesama sama juga kita melayani Tuhan loh adik-adik. Nah, apalagi sekarang adik-adik lagi belajar dari rumah nih, ya. Adik-adik punya banyak kesempatan untuk berada di rumah, untuk membantu papa mama kita, ya. Jadi adik-adik bisa rajin nih di rumah, bisa bantu mencuci piring, bisa bantu merapikan kamar, membersihkan ruangan. Adik-adik juga bisa membantu menyiram tanaman, atau membantu papa mencuci mobil atau mencuci motor. Juga bisa itu loh adik-adik, mengumpulkan sampah-sampah di rumah, kemudian kita buang di tong sampah di depan rumah, ya. Itu semua bisa adik-adik lakukan dengan rajin. Yang kedua, adik-adik juga rajin memberitakan firman Tuhan, ya, seperti Rasul Paulus rajin memberitakan firman Tuhan, ya, sehingga kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Adik-adik kan punya media sosial tuh, ya, adik-adik juga punya WhatsApp. Nah, itu bisa menjadi sarana adik-adik untuk memberitakan firman Tuhan. Di sekarang adik-adik TikTok itu juga banyak loh yang nyanyi lagu rohani, yang sambil menceritakan firman Tuhan di TikTok, ya. Ayo, siapa di sini yang suka main TikTok? Bisa jadi berkat juga, ya adik-adik ya. Puji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita berdoa, kita ada ayat hafalan ya. Ayat hafalannya dari kitab Amsal 12 ayat 24. Amsal 12 ayat 24. Ini kakak udah salin ya di kertas. Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Adik-adik hafalkan ya. Oke, sekarang kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami belajar untuk memiliki tangan yang rajin. Kami mau rajin belajar, kami mau rajin mengasah, berlatih kemampuan bakat kami mau rajin melayani sesama, kami mau rajin memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka, merdeka, merdeka.